Ya, Partai PKN di Kabupaten ND ini kan belum lama ini kan ada apa namanya dari pernyataan dari KPU mengatakan bahwa itu hari tidak memenuhi syarat karena tidak ada di Silom. Nah, bagaimana dengan nasib PKN di ND? Jadi semuanya itu tidak berarti. Ketika kami sudah menjadi peserta pemilu, itu artinya semua partai punya hak yang sama untuk mengikuti pemilu 2024. Itu yang sama. Yang salah. Jadi, kalaupun Kabupaten ND kemarin ada masalah sedikit di sini, itu tidak mempengaruhi atau tidak menggagalkan PKN. Bukti PKN nomor 9. Artinya secara nasional tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi hambatan. Jadi itu semua tidak berlaku lagi. Dan sekarang kami tidak memikirkan itu. Kami sekarang fokus tahap demi tahap untuk memenangkan pemilu. Nah itulah kenapa saya ke sini. Kami rapat koordinasi, menyatukan visi misi, membuat strategi gimana kami akan menanglah dalam pemilu kali ini. Ini apa? Kalau konteks ND bagaimana? Sama. Kalau dari NTT, ND ini luar biasa. PKN ND ini sangat luar biasa. Sangat bagus. Saya melihat dari ketuanya, pengurusnya, dan saya yakin kami bisa mendapat kursi lebih banyak di sini. Dan kami sangat yakin dengan komposisi yang sangat. Jadi, untuk di mata saya, ND salah satu yang terbaik di Indonesia. Mungkin bisa ditegaskan lagi karena setelah yang seperti yang disampaikan tadi bahwa PKN tidak bisa mengikuti pemilu legislatif DPR tingkat kabupaten. Jadi itu tidak benar. Jadi itu isu tidak benar, mungkin diciptakan oleh orang yang ingin menggerakkan PKN. Pasti itu tidak benar. Dengan kami mendapat nomor urut 9, itu artinya kami sudah tidak memikir lagi isu kacang-kacangan itu. Nomor 9 berarti kami peserta pemilu ke-9. Jadi Anda juga bisa mengikuti. Seluruh Indonesia dari pusat pemilu kan dari pusat sampai ke daerah. ND tidak pengaruh apa-apa. Malah saya ingin nanti Rakerda akan adakan rapat ke daerah akan di ND itu mempertegas bukan mempertegas saja, sebenarnya hal itu tidak ada. Maka saya bingung juga muncul isu di ND yang melakukan PKN itu isu murahan, isu bagi orang-orang yang nggak paham politik. Jadi isu murahan yang main di sengaja main. Bagi saya itu ada isu yang dimainkan oleh orang yang takut akan kehadiran PKN. Pak Ketua, ini lihat seperti yang Pak Wasekjen sebutkan tadi bahwa komposisi caleg di bukan caleg, persiapan caleg di PKN ND ini yang terbaik di NTT. Nah ini mungkin ada target dari pusat untuk PKN ND untuk di 2020 Pileg 2024. Kami ini bekerja secara struktural, jadi sistem kami seperti dari atas sampai ke tingkat kabupaten. Dan ya semua partai politik ingin pasti harus punya kursi. Di sini ada pendamping. Target saya sebagai wasekjen dan juga koordinator khusus untuk NTT, saya memberi target kepada ketua PKN ND harus raih kursi. Dan itu kerja keras akan setelah itu ya itu lain pembahasan itu. Mas Sekjen, kami lanjut ke Pak Ketua Pinca ini. Pak Ketua, mungkin seperti yang tadi sudah diluruskan oleh Pak Wasekjen, apakah di tingkat Pinca ente sudah mengklarifikasi atau meluruskan di KPU ini? Jadi baik, hal itu sudah dilakukan oleh pimpinan cabang PKN Kabupaten ND berdasarkan instruksi dari Pimnas PKN maupun Pimda NTT PKN yang dimana berdasarkan rumor yang sangat masif, sistematis yang dimainkan oleh tentunya lawan politik, dalam hal ini sudah viral ke grassroots, bahwasan PKN ND ini tidak sebagai peserta pemilu untuk skop DPRD Kabupaten. Tetapi yang terjadi berdasarkan regulasi Undang-Undang Pemilu PKPU nomor 7 tahun 2017, itu
dalam tahapan proses verifikasi itu kan sudah jelas amanat daripada undang-undang pemilu itu menyangkut dengan persyaratan sebuah partai politik sebagai peserta pemilu secara nasional. Yang dimana secara nasional provinsi di 34 provinsi harus 100% dan itu PKN memenuhi. Kepengurusan tingkat kabupaten kota setingkatan provinsi di setiap tingkatan itu 75% dan PKN ini memenuhi 50% kabupaten kota, 50% kecamatan di kabupaten kota itu PKN memenuhi. Berarti dengan sendirinya PKN secara nasional tanpa terkecuali itu sebagai peserta pemilu dan hal itu sudah kami lakukan ke KPUD dan KPUD memohon maaf, ketua KPUD-nya memohon maaf pada saya dan teman-teman pengurus tingkat setelah saya minta klarifikasi pernyataan sesat itu, bahkan pernyataan itu dimainkan oleh oknum komisioner KPU. Nah, menurut tema saya mungkin mereka membaca dari sisi regulasi yang tidak secara keseluruhan, sepotong-sepotong, katakanlah seperti itu. Akhirnya mereka salah memberi informasi di publik. Nah, dan ternyata setelah mereka memahami aturan secara keseluruhan, mereka mohon maaf dan PKN sebagai peserta pemilu di Kabupaten Deli. Seperti itu. Pak Ketua, ini kan walaupun 1 jam atau 1-2 hari tapi sudah merugikan partai karena ini sudah beredar di ruang publik ya. Ya. Apa sikap tegas dari PKN? Sikap tegas dari PKN dengan masalah ini dan kami pada prinsipnya juga tidak dendam ya dengan pihak penyelenggara. Apapun mereka adalah mereka sebagai wasit dalam sebuah turnamen. Jadi namanya kita mitra dan kami mengharapkan agar mereka juga dengan pernyataan yang keliru kemarin mereka mempublikasikan di media massa untuk menyampaikan bahwasan partai PKN Kabupaten Ende juga punya hak untuk mendukung bercaleg DPRD di tingkat kabupaten. Seperti itu. Pak Ketua, seperti yang ditargetkan oleh pengurus pusat tadi 4 kursi ini bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh PKN dan kerja-kerja yang akan dilakukan ke depan seperti apa? Jadi baik, 4 kursi itu menjadi target yang dilakukan oleh Pincap PKN Kabupaten Ende berdasarkan 4 dapil yang ada di Kabupaten Ende dan itu target yang sangat ideal menurut kami dan ini bukan sesumbar. Kami hanya meminta 1 dapil 1 kursi. 4 dapil otomatis 4 kursi mengingat dengan nilai jual oleh kader-kader pecaleg dan tentunya ke depan akan jadi caleg. Kami yakin dari sisi ketokohan sosial masyarakatnya orang-orang cukup dipandang di tentang masyarakat seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ketua sama Pak Wasekjen.